Rasulullah SAW berwasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari, alaika bitilawatil Qur'an fa innahu nurun laka fil ardi wa dzukhrun laka fis sama. Rasulullah bersabda, alaika, hendaklah olehmu membaca Quran, fa innahu, karena sesungguhnya Quran itu menjadi sababiah cahaya bagimu di bumi dan simpananmu di langit. Dan diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah bersabda, al-mahiru bil Qur'ani, orang yang mahir mah dalam baca Quran, orang yang bisa pinter kan pakai belajar. Mungkin orang bisa pinter nggak belajar, betul nggak? Ma'as safarotil kiromil barorati, itu akan bersama malaikat kirom, malaikat kemuliaan, waladhi yakra'ul Qur'ana, dan yang membaca akan Quran, ya. Sedangkan membaca Quran ini yang merasa kesulitan, sakur kesulitan, wayatataku, itu kesulitan, iya, menggeragap, ya tahu, menggeragap itu bukan gagap, maksudnya terbata-bata, beda gagap sama terbata-bata. Gagap mah penyakit mah, ini mah terbata-bata. Dalam bacanya merasakan sulit, maka ia beroleh 2 pahala. Kan pernah saya bahas ya, ada di Syarul Fiqh. Ya, orang yang ngaji tapi ngaji Quran, baca sambil dia belajar, itu pahalanya 2. Ini kan mendapatkan 2 pahala. Tapi kan kalau melihat hadis doang kan nggak paham. Oh, berarti orang kalau ngaji nggak bisa pahala 2. Gitu kan? Nggak belajar. Ya, kalau nggak belajar, ya bukan pahala yang dapat dong. Mengapa dosa? Ya dosa nggak mau belajar, malah dosa bacanya salah. Tapi kalau kita nih lagi Bang Arif lagi sambil belajar seminggu sekali, Bang Komis dibaca di rumah walaupun terbata-bata dan sulit, maka itu tetap mendapat 2 pahala. Awas ini jangan salah, kan buka hadis gini dong lagi. Ntar orang yang nggak belajar juga salah kaprah, ya kan? Ini adalah Rasulullah benar-benar sangat menganjurkan manusia kepada Al-Quran, dan beliau menganggap lebih di antara mereka. Iya, orang bisa baca Quran belajar lebih tinggi, apalagi memahami dan mengamalkan isinya sesuai dengan kedudukan mereka di sisi Al-Quran. Beliau juga berwasiat kepada orang yang tidak mampu baca agar mendengarkan dan memahami sehingga tidak terhalang berkah hubungan kejiwaan dengan kitab Allah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, manis tama, barang siapa orang yang mendengar ila ayatin, kepada ayat Quran, min kitabillah, dari kitab Allah, kutibat, maka ditulis oleh Allah lahu, baginya, hasanatan, akan 1 kebagusan, mudo apatan yang berlipat, waman talaha, dan barang siapa yang baca, kanat lahu nuron, maka ada baginya nuron, itu cahaya, yaumul qiyamah, dari kiamat. Dalam sebuah hadis, Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah mengutus beberapa orang utusan. Beliau meminta para utusan itu membaca Quran, masing-masing dari mereka. Lalu beliau menghampiri seorang di antara mereka yang paling tua. Kata Rasul, apakah yang kau hafal, hai fulan? Orang itu menjawab, aku hafal surat ini dan ini, juga surat Al-Baqarah. Rasulullah bertanya, kau hafal surat Al-Baqarah? Ya Rasul.
Kemudian Rasul bersabda, pergilah engkau pemimpin mereka. Ini mah hadis menceritakan satu sekelompok orang yang ingin hijrah, cuman bingung untuk mencari siapa pemimpinnya nih dalam kelompok. Maka dipilih sama Rasul yang paling bagus bacaannya, yang paling banyak hafalan. Kan dulu mah yang nyamannya zaman Nabi Muhammad, sahabat-sahabat, gubernur-gubernur yang ditugasin para khalifah ya para hafiz Quran. Ulama salaf yang saleh, keridhaan Allah semoga tetap atas mereka, mengerti keutamaan Quran dan membacanya, maka mereka jadikan Al-Quran itu sebagai sumber undang-undang mereka, sumber pengambilan hukum, bukan menjadi hukum. Itu tegasin baik-baik, jangan sampai salah. Menjadi sumber undang-undang, kitab hukum mereka, sumber pengambilan hukum, mambaul hukmi, bukan hukum jadi, gitu ya. Mereka membuka hati bagi Al-Quran, merenungkan dengan nurani mereka, jiwa mereka menyerap makna yang tinggi, lalu Allah memberikan pahala kepada mereka sebagai pemimpin. Lalu Allah pun memberikan pahala kepada mereka sebagai pemimpin alam. Sedangkan di akhirat mereka mendapatkan derajat yang agung. Sebaliknya kita menyiarkan Al-Quran, maka sampailah kita pada apa yang kita peroleh sekarang ini, yakni kelemahan di dunia dan tipis dalam hal agama. Dari Anas bin Malik, uridat alayya ujuru ummati hatta qadarata yukhriju harrajulu minal masjidi wa uridat alayya zunubu ummati falam arodan ban azoma min suratin minal qur'ani au ayatin utiha rajulun summa nasiyah. Diperlihatkan uridot alaya kepadaku ujuru, ya, pahala umatku, hatta qadarota, sampai percikan debu, yukhrijuha, yang keluar daripada lelaki itu minal masjid, dan diperlihatkan kepadaku dosa umatku, maka aku tidak melihat dosa yang lebih besar daripada satu surat Al-Quran atau ayat yang telah diberikan kepada seseorang kemudian ia lupa. Ini mah bahasanya apa? Maka orang yang tahfiz, jika dia lupa akan bacanya, dosanya sama seperti berapa? 40 orang bersih. Gede. Kayak dia makan wajib ngulang-ulang terus. Maka kalau punya bini tahfiz nih, kita sebagai laki ya nggak boleh melarang bini kita ngederes Quran tuh, ulang bacaan. Bahkan diwajibin yang lakinya punya bini tahfiz, ya ingetin tuh bininya, lu udah baca belum nih? Jangan sampai lupa, bisa jadi tanggungan laki tuh. Adapun hadis yang menerangkan tentang keutamaan Quran, Iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh Al-Quran, fa innahu, maka sungguhnya Quran yakti, itu datang yaumal kiamah, pada hari kiamat, syafi'an, sebagai syafaat li ashabihi, bagi orang yang tersebut. Rasulullah bersabda, khairukum, sebaik-baiknya kamu, nih kata Rasul, man ta'alama, yaitu orang yang mengajarkan Quran, yang belajar Quran, wa alamahu, dan yang mengajarkan Quran. Ini hadis rawahul Bukhari. Iya, yang menghibur, yang apa? Rasulullah bersabda, abdul ibadati umati qiraatul Quran, bermula paling abdul, paling utamanya ibadah umatku kata Rasul itu baca Quran.
udah jadi dan paling bagus mulai baca Quran. Cuma kan malasnya luar biasa. Sehari sisanya boro-boro. Rasulullah bersabda, nawiru, terangkan olehmu manazilakum, rumah-rumah kamu, tempat-tempat kamu bis sholati dengan sholat wa tilawatil Quran. Maka adem kan kalau majlis mah dibaca Quran mulu, baca ngaji mulu, adem majlis mah. Kok adem itu bukti orang ngaji aja pada tidur. Adem kan? Adem.